Indonesia. Pengabaian terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan lingkungan, kepentingan ekonomi, sistem ekonomi kita, ekonomi Pancasila. Nah, semua itu terabaikan. Setiap undang-undang, apapun yang dibuat itu selalu ada yang menolak, selalu ada yang setuju, gitu kan. Nah, lalu ada proses penyelesaiannya secara konstitusi, ya kita tunggu aja lah. Terima kasih Anda masih bersama Rosi, edisi spesial Cipta Kerja, Solusi atau Masalah. Malam hari ini sengaja saya membuat secara spesial untuk memberikan kesempatan bagi setiap pihak untuk memberikan argumentasinya tentang mengapa Cipta Kerja ini adalah sesuatu yang bermanfaat, penting, tetapi juga buat mereka yang ingin menunda dulu atau merasa Undang-Undang Cipta Kerja tidak dibutuhkan saat ini. Proses pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dinilai tidak cukup melibatkan partisipasi publik hingga menimbulkan kesan banyak pasal-pasal yang sengaja dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu. Tapi di sisi lain juga banyak ditemukan fakta mereka yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini karena belum membaca secara lengkap apa isi pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin disahkan. Saya langsung ke dosen hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Muhtar. Apakah Anda juga melihat bahwa mereka yang menolak selama ini belum membaca? Karena saling meledek nih. Buat mereka yang menolak dianggap baca dulu baru nolak. Sama persis dengan mereka yang menolak, meledek juga buat mereka yang mendukung. Udah baca belum? Apakah inti soalnya adalah memang kita semua belum tahu betul-betul pasal demi pasal yang disahkan di Undang-Undang Cipta Kerja? Baik, makasih Mbak Rosi. Saya sih sederhana saja bahwa kalau ada kata-kata belum baca, menurut saya juga saya mencoba membacanya walaupun belum tentu mengerti 100%, karena memang ada beberapa hal di luar kajian saya tidak banyak bicara soal pertanahan dan lain-lain sebagainya. Tapi saya juga barangkali mau menantang nanti anggota DPR, para menteri yang terhormat itu apakah sudah baca atau belum gitu. Nanti saya mau coba tanya beberapa pasal yang saya punya ya. Yang kedua adalah ini dibuat dengan proses terburu-buru. Ini mengingatkan kita pada beberapa proses undang-undang yang kelihatannya dikejar sangat cepat ya. Ada undang-undang MK, ada undang-undang KPK, jangan lupa Pak, dan undang-undang Minerba. Undang-undang yang seperti proses Bandung Bondowoso gitu ya, langsung cepat sekali bisa selesai. Belum lagi bicara soal berapa banyak pertemuan yang dibutuhkan untuk undang-undang ini. Mari kita membanding-bandingkan saja. Undang-undang ini ada 79 ya, undang-undang yang digabung menjadi satu, itu lebih 1.200 pasal yang terdampak. Jadi jangan bayangkan, saya tahu karena kepentingan acara ini memang mungkin titik beratnya ke tenaga kerjaan saja. Ya. Tapi ini hanya soal ketenaga kerjaan, belum yang lainnya. Yang ketenaga kerjaan aja tadi masih banyak catatan Bu Menteri Bu Ida gitu. Teman-teman dari Fakultas Hukum UGM jurusan perburuhan sudah memberikan catatan cukup banyak hoaks atas hoaks yang Ibu dan teman-teman pemerintah tuduhkan gitu. Dan ada beberapa yang diberikan catatan, misalnya memang pesangon tetap ada tapi terjadi pengubahan kata dari paling banyak menjadi paling sedikit menjadi paling banyak misalnya, dan lain-lain sebagainya gitu. Nanti saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu, biarkan nanti teman-teman hukum perburuhan barangkali yang bisa berdebat langsung dengan Ibu. Tapi poin saya adalah itu hanya satu klaster ketenaga kerjaan. Ini begitu banyak loh. 79 undang-undang, saya bayangkan stakeholdernya banyak sekali. Banyak sekali yang terlibat. Saya nggak tahu sejauh mana mereka didengarkan. Ya, saya memberikan satu contoh sederhana ya. Saya berharap barangkali ada yang mau. Tapi sebelumnya minta maaf, saya dapatnya versi yang saya cetak begitu selesai paripurna itu yang saya cetak, saya baca, dan itu ternyata diakui belum final juga gitu.
masih semifinal katanya. Jadi saya nggak tahu nih sikap Mana yang pembentuk sebenarnya undang-undang yang sudah mana diundang-undangkan? sebenarnya yang final ya. Saya ingin menceritakan begini. Jadi agak bahaya loh sebenarnya kita membiarkan praktik yang namanya undang-undang itu setelah diadakan persetujuan itu masih dilakukan perbaikan-perbaikan narasi, perbaikan-perbaikan huruf. Itu bahaya loh. Di negara manapun kalau bicara soal sudah tahapan persetujuan, tahapan akhir, itu sudah berakhir substansi. Kenapa? Di mana bahayanya? Sorry, di mana bahayanya? Saya sekedar mengingatkan, masih ingat nggak kudeta-kudeta redaksional yang terjadi ke beberapa undang-undang? Ya, masih ingat kejadian penambahan ayat di Undang-Undang Tembakau? Kita tentu harusnya teman-teman masih ingat nih. Masih ingatkah penambahan begitu banyak misalnya perdebatan soal usia 50 hakim usia 50 KPK. Yang di situ ditulisnya 50 di dalam kurung 40 gitu. Lalu dilakukan perbaikan. Ini 40 atau 50. Pemerintah waktu itu mengatakan itu tetap 40 tidak dibahas. Nanti kemudian dibuktikan bahwa diri salah dibahas, baru kemudian keluar pengakuan bahwa itu memang 50 gitu. Coba bayangkan, dan itu sudah tahapan pengesahan. Tahapan persetujuan. Tahapan persetujuan itu akhir dari substansi. Karena berikutnya itu pengesahan dan pengundangan, itu sudah tahapan teknis administratif. Nah, ini saya khawatir dengan cara DPR memperlakukan undang-undang, itu sangat tidak sakral ya. Jadi begitu selesai, masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Masih ingat nggak riset yang dilakukan teman-teman, misalnya saya ingat Bang Hadar dan Refli Harun dulu terhadap undang-undang pemilu. Yang dalam rapat persetujuan itu 235 pasal, tapi kemudian ketika keluar dalam bentuk pengesahan, dalam bentuk undang-undang jadi, udah bertambah jumlah pasalnya. Nah, kudeta redaksional itu yang kita khawatirkan. Apalagi tidak ada data pembanding yang bisa kita lihat. Publik tidak tahu, karena buru-buru selalu dibatalkan, bukan itu. Begitu juga waktu masih RUU ya. Saya ingat waktu masih RUU, kita dapat RUU-nya, lalu kemudian dikatakan bukan itu hoaks, dan lain-lain sebagainya. Dan yang sekarang ini, yang beredar ini pun dibilang belum final, bukan itu. Jadi yang final bukan yang mana? Ini sekedar catatan juga buat pembentuk undang-undang, jangan main-main dong. Jadi ada prosesnya yang Anda lihat bahwa sangat tidak kredibel ya? Sangat tidak kredibel ya. Dan itu yang jangan salahkan orang untuk curiga kalau Anda nutup peluang untuk itu. Kalau Anda bilang sudah dilakukan 64 kali pertemuan, berapa sih stakeholder yang di dalam sini nih? Banyak banget loh. Jangan misalnya ya, nanti saya sebutkan pasalnya. Saya minta pendapat Pak Adgas dan lain-lain sebagainya yang paham di sini. Nah, saya mau bilang bahwa ini diperlakukan secara sangat tidak layak, ya. Dan itu yang membuat kecurigaan. Coba bayangkan, begitu sesaat paripurna, saya tidak usah sebutkan ya, tapi beberapa anggota DPR itu menelpon saya dari fraksi pendukung pemerintah. Jadi jangan bilang dari fraksi oposisi ya, pendukung pemerintah yang mengatakan, Mas, kok bisa paripurna kami tidak mendapatkan draft akhir? Kami tidak dapat draftnya. Dari mana kami bisa nilai ini kalau kemudian draftnya tidak ada? Lah, masalah itu adalah masalah DPR menurut saya. Tapi kemudian itu pun terjadi karena kewajiban untuk transparansi itu wajib. Oke. Ya, anggota DPR itu bernilai sama. Semua anggota DPR harusnya sama, informasi yang sama. Itu poin-poin yang saya mau bilang dari proses pembuatan yang sebenarnya menjadi catatan. 64 kali pertemuan itu seberapa banyak sih yang bisa kalau kemudian dibicara stakeholdernya di sini? Banyak sekali nih di sini. Bukan hanya sekedar perburuhan ya. Saya menduga jangan-jangan ini mirip ketika Undang-Undang KPK dibuat, ya. Karena tercetus tuh kata-kata, tapi walaupun tidak pas, lalu mengatakan bahwa kalau profesor dan doktor lalu akademisi aja yang ribut, kita mah tidak takut katanya gitu. Kecuali kalau buruh yang turun. Makanya kemudian jangan-jangan itu kemudian kenapa buruh diajak ngomong tapi kemudian yang lain tidak. Padahal sektor yang terlibat di sini itu kemudian sangat banyak. Ya. Walaupun buruh sendiri tadi mengakui bahwa dibohongi itu sakit. Ya. Belum lagi begini, saya mau masuk teknis beberapa hal yang disampaikan bahwa sudah ini tempuhlah jalan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Saya sederhana aja, ya. Tolong kita membacanya bukan hanya sesederhana MK, tapi baca hanya beberapa hari sebelum undang-undang ini diparipurnakan, DPR dan pemerintah menyepakati
revisi Undang-Undang MK. Ya, yang di dalamnya nyaris tidak ada isinya. Karena hanya meluruskan hasil-hasil putusan MK. Saya mengatakan nyaris tidak ada isinya. Kenapa? Ya karena walaupun tidak dibuat jadi undang-undang, kan undang-undangnya sudah hilang dengan sendirinya. Karena MK sudah batalkan. Tetapi isinya itu hanya perpanjangan usia hakim konstitusi. Jadi kayak hakim hubungannya apa dengan Omnibus Law ini? Jadi maksud saya mirip hakim konstitusi dikasihin dulu pil tidur. Ya, dikatakan Anda tidak usah ngapa-ngapain, Anda udah panjang sampai 70 tahun atau sampai 15 tahun masa berbakti di Mahkamah Konstitusi. Jadi semacam apa ya? Kayak obat tidur buat MK. Ya, ini nih, silahkan nanti Anda menyidangkan undang-undang lain, tapi kemudian itu ada. Dan cerita di balik bagaimana pertemuan hakim bla bla dan sebagainya itu ada beredar di publik. Allah alam benar atau tidaknya. Tapi maksud saya adalah itu yang membuat masyarakat sipil ini bukan tidak mau mengajukan hal yang konstitusional ke MK, tapi kita berpikir 2-3 kali berhadapan dengan MK. Kenapa? Soalnya ada itu. Nah, saya mau bicara lagi begini. Kalau kita bicara soal politik hukumnya, jelas nanti biar Bang Faisal lah. Ya, tapi menurut saya jelas kelihatannya politik hukumnya hanya bicara untuk menguatkan investasi, lalu kemudian menginjak hak-hak asasi, lingkungan, yang juga mungkin jangan saya lah yang ngomong lingkungan ya, tapi teman-teman di hukum lingkungan barangkali bisa bicara itu, pertanahan, ya, Profesor Maria S.W. Sumaryono, orang yang sangat dihormati, sangat ngelotok di wilayah pertanahan itu, sampai mengatakan ini yang bikin pernah sekolah atau enggak sih sebenarnya gitu, karena Bung Uceng, isinya sangat berantakan gitu. Clear. Maksud saya beginilah, ya, substansi kalau selalu dikatakan udah baca belum, saya mau nanya nih misalnya ya, draft jadi, yang saya mau tanya dulu nih, itu yang saya mau tanyakan pada Anda. Jadi yang Anda kritik itu prosesnya atau substansinya? Itu adalah satu kesatuan sebenarnya ya. UGM sendiri sedari awal sudah memberikan catatan. Jadi waktu draft awal bulan Februari kami sudah memberikan catatan. Kami berkumpul begitu banyak profesor dan doktor di UGM. Kami memberikan catatan banyak dan hasilnya juga sudah kita serahkan kepada pemerintah gitu. Dan hasil itu ya ada yang bergeser, tapi tidak banyak yang kemudian tidak bergeser, tidak mengalami perubahan. Dan itu yang membuat kita melihatnya bahwa secara substansi sebenarnya tidak ada upaya mendasar untuk melakukan perbaikan dari RUU ini. Yang paling penting sebenarnya adalah soal keterlibatan itu tadi, yang kemudian nyaris tidak ada, soal jumlah yang besar, nauzubillah. Dan satu lagi, kita bicara soal aturan main. Ya. Aturan main yang ada dalam penyusunan undang-undang itu adalah Undang-Undang 12 2011. Ya. Dan Undang-Undang 12 2011 tidak menganut konsep pengubahan ala omnibus. Yang ada itu adalah single tema untuk satu undang-undang, dan dengan ketiadaan aturan main itu kemudian menjadi rancu karena kemudian DPR seakan-akan bergerak dengan koridornya sendiri. Tidak ada aturan main yang jelas, padahal aturan formil itu penting. Baik. Ya? Saya mau masuk ke materi. Baik. Saya mau sampaikan satu hal lagi, Mbak. Mungkin agak singkat ya supaya saya berikan kesempatan kepada Ketua Balik DPR. Oke, satu pertanyaan, saya titip pertanyaan untuk Pak Andi Adbias kalau begitu. Kalau dianggap kita semua tidak baca, ada satu pasal yang saya mau tunjukkan, ya, itu pasal soal pengubahan ya. Apa suara saya bisa? Aman. Saya sedang menunggu. Pasal apa? Saya kedengaran, Mbak Rosi? Ya. Bung Uceng, silakan. Baik, saya ingin bacakan ada pasal di soal yang mengubah ketentuan undang-undang soal PPH. Ya, di situ ada pasal yang mengatakan yang menjadi objek pajak penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan bla bla dan lain sebagainya, sehingga yang dimaksudkan termasuk pajak itu, wajib pajak itu bukan hanya sekedar penerimaan, upah, tunjangan, honorarium, bonus, ada kata gratifikasi di situ.
Jadi gratifikasi dipajakin. Ya. Padahal itu bagian dari korupsi. Saya tadi malam berdebat agak panjang dengan dosen-dosen di UGM, ahli pidana, lalu kemudian ini maksudnya apa nih? Ya. Orang pajak mengatakan tidak ada masalah karena di Undang-Undang PPH memang begitu. Tapi orang-orang anti korupsi, Undang-Undang ahli hukum pidana mengatakan enggak boleh karena sama. Ya. Bunyinya dengan pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Ada lagi yang mengatakan enggak, di UNCIC dilarang loh yang seperti ini. Nah, saya pertanyaan, dan ini pasal ini itu tidak ada dalam DIM pemerintah dan DIM DPR. Nah, bayangkan untuk pasal sesederhana ini saja, perdebatannya bisa panjang di antara kami. Apakah berarti DPR juga sepanjang itu ketika menyusun? Ataukah langsung main terabas saja keluar? Karena ini tidak ada di DIM malah. Nah, itu yang saya ingin katakan. Sekedar contoh kasar saja, sesuatu yang tidak diperdebatkan oleh DPR saja, itu ternyata sangat panjang diperdebatkan oleh para ahli hukum. Ya, oke. Dan itu tidak masuk di DIM. Jadi apa kualitas perdebatan yang kontroversi pasti diperdebatkan. Yang tidak kontroversi aja kualitas perdebatannya itu panjang di antara kami. Bagaimana kemudian Anda menyikapi secara sederhana lalu mengatakan kami sudah paham 100% isinya, kami paham detail, dan itulah sebabnya kenapa kemudian harus dibuat. Itu hanya contoh kecil, Mbak Rosi. Baik, Bu Uceng. Panjang sebenarnya kalau mau disampaikan. Kita berikan kesempatan ya pada Ketua Balik DPR, Bung Supratman. Apa penjelasannya? Baik, terima kasih Mbak Rosi dan kepada seluruh narsum. Saya berterima kasih atas beberapa narsum yang telah menjelaskan secara gamblang terkait dengan materi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Itu artinya saya lebih mudah untuk tidak mengulang kembali penjelasan lewat pemerintah, baik Pak Erlangga maupun Ibu Menaker, terkait dengan beberapa materi muatan di dalam RUU Cipta Kerja. Demikian pula halnya kepada Pak Ucen, saya terima kasih. Itu bagian dari dinamika dan seharusnya menjadi kontrol publik bagi proses pelaksanaan legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan mendasar yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Ucen tadi, saya ingin masuk begini dulu, karena kalau kita memahami konsepsi dasarnya, harusnya perdebatan kita tidak akan terlalu panjang. Karena 79 undang-undang itu hanya merupakan konsekuensi dari perubahan konsepsi perizinan usaha. Nah, ini yang jarang sekali kita diskusikan. Yang pertama adalah kalau kita melihat konsepsi Undang-Undang Cipta Karya, sebenarnya jantungnya itu ada di bab 3. Di bab 3 itu terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Disitulah akan tergambar konsepsi dasarnya. Yang pertama adalah bahwa perizinan berusaha di Indonesia sekarang itu dirubah menjadi sebuah konsep perizinan berusaha berbasis resiko. Konsekuensinya nanti akan turun ke bawah. Apa yang dimaksud dengan konsepsi perizinan berusaha berbasis resiko atau yang lebih dikenal dengan konsep RBA? Itu yang pertama harus dipahami. Konsekuensi dari RBA itu adalah melahirkan sebuah perizinan yang berdasarkan standar risiko rendah, menengah, dan tinggi. Yang rendah itu nanti konsekuensinya itu cukup pendaftaran atau yang kita kenal dengan NIB. Kalau yang dia menengah, risikonya menengah, maka dia sertifikat standar namanya. Kalau dia tinggi, baru kemudian izin, kata nomenklatur izin kita kenal. Apa turunan dari konsep berusaha dengan berbasis risiko itu, Mbak Rosi? Yang berikutnya adalah menyangkut soal perizinan dasar. Ini yang bermasalah selama ini yang harus diselesaikan. Kenapa? Dari awal saya mengatakan ini sebuah solusi yang terbaik bagi negeri ini. Dalam rangka menata regulasi kita yang selama ini tumpang tindih. Apa perizinan dasar itu? Yang pertama adalah pola pemanfaatan ruang, kesesuaian pemanfaatan ruang. Kita selama ini dengan konsep RUU Cipta Kerja ini, dengan pola kesesuaian pemanfaatan ruang, akhirnya kita lahirkan satu polisi yang kita kenal dengan one map policy. Kebijakan satu peta.
Dulu dalam kesesuaian ruang itu, pola kesesuaian ruang, zona perikanan, kelautan, kemudian yang di darat maupun yang di kawasan hutan itu tumpang tindih. Sekarang dengan RUU Cipta Kerja, yang dimaksud dengan zona yang berada di perairan dan di laut, itu jelas menjadi kewenangan KKP, yang di darat di luar kawasan hutan menjadi kewenangan ATR, dan yang di dalam kawasan hutan itu menjadi kewenangan KLHK. Itu jelas. Berikut yang kedua, setelah ada kesesuaian pemanfaatan ruang, kita mengenal soal persetujuan lingkungan. Ada ahli lingkungan dan kawan-kawan kita semua mempersoalkan kenapa izin lingkungan diganti menjadi persetujuan lingkungan. Karena ini isunya menjadi isu besar, seperti yang disampaikan Mbak Rosi tadi. Sesungguhnya penggantian nomenklatur perizinan persetujuan lingkungan itu sesungguhnya tidak merubah esensi izin dasar lingkungan. Izin lingkungan maksud saya. Kenapa? Karena di dalam isi persetujuan lingkungan itu, satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yakni RPL maupun RKL, Rencana Pemantauan Lingkungan, yang merupakan bagian dari izin lingkungan yang selama ini kita kenal. Jadi clear bahwa RPL maupun RKL itu ada dan menjadi bagian dari persetujuan lingkungan, sama halnya dengan yang merupakan bagian dari izin lingkungan. Nomenklaturnya kita ganti menjadi persetujuan lingkungan. Yang akhirnya pada akhirnya nanti akan keluar AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Berikutnya adalah menyangkut soal ini perizinan dasar. Berikutnya adalah persetujuan bangunan gedung dan sertifikat lain fungsi. Konsekuensinya di sini nanti akan muncul ada beberapa perizinan dasar yang selama ini kita kenal, termasuk undang-undang tentang HO, itu akan dengan sendirinya hilang. Kalau kita sudah memahami konsepsi dasar ini, Mbak Rosi, baru kemudian kita masuk ke esensinya, yakni penyederhanaan perizinan. Karena 79 undang-undang seperti yang Bang Ucen jelaskan tadi, sesungguhnya itu hanya menyesuaikan soal bagaimana perizinan itu bisa lebih dipermudah. Jadi soal perubahan, penghapusan 79 undang-undang itu hanya konsekuensi daripada konsepsi awal di bab 3 yang mengatur soal konsepsi penyederhanaan perizinan. Itu yang menjadi kenapa kemudian perdebatan di badan legislasi, sesungguhnya inilah yang menjadi jantungnya yang awal kita perdebatkan. Kalau kemudian yang terkait dengan 79 undang-undang sektor, itu nggak ada masalah. Karena yang kita ganti, yang kita hapus, hanya terkait soal perizinan, konsekuensinya. Oke, Pak Supratman, tapi begini, yang disoroti adalah soal prosesnya. Kalau saya misalnya dari... Pak Rosi, boleh nggak? Sebentar, saya ingin. Karena dari Demokrat misalnya, mengeluarkan pernyataan seperti ini. Tidak ada selembar pun naskah RU terkait Ciptaker yang dibagikan saat rapat paripurna 5 Oktober lalu. Harusnya itu sudah dibaca dulu oleh seluruh anggota yang ikut dalam rapat paripurna sebelum diputuskan. Jadi bahkan ada dari anggota DPR yang ikut rapat paripurna merasa nggak diberikan kesempatan untuk baca dulu draftnya, Pak Supratman. Baik, jadi kan begini Mbak Rosi ya, itu sebuah kelasiman yang diatur di dalam Undang-Undang 12 2011, kemudian turunannya itu di Peraturan Tata Tertib DPR, yakni pasal 109 ayat 5, itu diatur bahwa setelah RUU ini kita sahkan, diambil persetujuan bersama antara DPR bersama pemerintah, kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu punya kesempatan 7 hari untuk menyerahkan draft final kepada paling lambat 7 hari kerja. Draft final itu kepada pemerintah. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa benar kami tidak menyatakan bahwa kami ini sempurna. Tetapi sekali lagi mulai saat ini
kami akan berbenah untuk melakukan sebuah proses legislasi yang benar. Oke, karena begini, kenapa saya tanyakan itu Pak Supratman, kalau ada anggota DPR saja yang ikut dalam rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja itu merasa tidak tahu apa-apa tentang draft yang akan disahkan, maka tidak heran kalau para aktivis, teman-teman NGO, para akademisi merasa bahwa ada yang disembunyikan oleh pemerintah dan DPR. Di situ sebenarnya kunci yang disebutkan. Sebenarnya nggak ada yang kita sembunyikan. Sama sekali bahwa tidak mungkin kita tidak memberikan bahan itu kepada teman-teman anggota. Mungkin keseluruhannya tidak ya. Karena itu bukan di ranahnya di badan legislasi. Tetapi semua fraksi kan ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik di tingkat 1 ya, terutama di tingkat 1. Karena saya mengambil itu, tugas saya hanya sampai kepada pengambilan keputusan pembicaraan tingkat pertama. Kalau itu di tingkat paripurna, itu kewenangan Badan Musyawarah beserta dengan Sekretariat Jenderal untuk menyiapkan semuanya. Tentu saya tidak bisa menjawab dalam proporsi itu. Tapi kalau dikatakan naskah di dalam proses pengambilan keputusan di tingkat 1 di Badan Legislasi, saya rasa semua juga sudah memegang itu. Apalagi hasil pembahasannya, kan semua catatan-catatan fraksi semua ada. Dan dalam catatan fraksi itu, dilakukan saat ini. Maaf Pak Marzuki, dalam catatan-catatan itu sebenarnya semua fraksi setuju, mendukung. Jadi gini, itu kan ada 2 tahapan. Kalau Mbak Rosi tanyakan bagaimana dalam proses pembahasan, DIM 1 per 1, saya bisa jawab. Tapi kalau Mbak Rosi katakan dalam rangka pengambilan keputusan pada saat rapat kerja bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian, ada 2 fraksi yang ternyata berbeda sikapnya pada saat kami melakukan pembahasan. Tapi soal lain nanti akan saya jelaskan soal itu, perbedaannya. Karena saya ingin memastikan bahwa selama proses pembahasan yang terjadi, seluruh fraksi semua dalam DIM-nya, baik secara tertulis maupun ada tambahan DIM, baik secara lisan, itu karena itu memang mekanismenya dimungkinkan. Saya rasa semua pembahasannya itu semua berlangsung dengan baik. Kecuali di sektor ketenagakerjaan. Kita dari awal 9 fraksi, bukan 2 fraksi loh. 9 fraksi semua memberikan perhatian khusus kepada sektor ketenagakerjaan. Jadi saya pastikan itu, karena kenapa Mbak Rosi? Saya selaku Ketua Panja dan kebetulan diberi amanat oleh Pak Dasko selaku Wakil Ketua DPR untuk melakukan pertemuan secara terbuka dengan kawan-kawan serikat pekerja. Dan itu kami lakukan, baik yang berada di dalam tripartit pemerintah dengan pengusaha dan buruh, maupun yang tidak ikut tripartit. Akhirnya kami membentuk sebuah tim perumus yang dilakukan dialog di tengah pembahasan. Jadi itu ada terjadi, menurut Anda itu terjadi? Ya, komitmen kami jelas Mbak Rosi kepada teman-teman serikat pekerja. Seluruh fraksi hadir mengirimkan wakilnya, tidak ada satupun yang tidak hadir, ya, seluruh. Dan komitmen yang kami tanda tangani bersama teman-teman serikat pekerja, saya pastikan bahwa yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, apapun isinya wajib untuk tetap seperti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu kami lakukan. Yang kedua, kami akan bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan seluruh aspirasi kawan-kawan pekerja. Dan itu saya ingin menyampaikan di forum yang terhormat ini, dibandingkan dengan berbagai macam hoax yang beredar, sekali lagi, 95% seluruh tuntutan buruh itu kami penuhi. Saya ingin garis bawahi ke sana. Satu-satunya yang menjadi masalah, benar itu adalah, yang terjadi adalah terkait dengan pengurangan pesangon, Mbak Rosia. Dari 32 kali tadi menjadi sebuah kepastian adalah 25 kali. Jangan lupa Mbak Rosi, ada norma baru yang kami berikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bahwa bagi perusahaan yang setelah selesainya putusan pengadilan terkait dengan hubungan industrial yang tidak melaksanakan pesangon, itu pasti akan dipidana. Itu kami beri kepastian kepada kawan-kawan pekerja. Yang kedua, terkait dengan tadi Ibu Menaker belum jawab, saya ingin menambahkan terkait dengan penghapusan yang namanya upah minimum sektoral. Benar, nomenklaturnya kita hapus. Tetapi saya ingin membacakan di dalam pasal peralihan, pasal 191A. Kita tidak mengenal lagi yang namanya upah sektoral. Tetapi di dalam pasal 191A, angka B,
Saya bacakan normanya. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan sebelum undang-undang ini, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Clear. Clear situ ya. Di dalam penyederhanaan ini Mbak Rosi, kita hanya tinggal mengenal dua jenis pengupahan. Yang pertama adalah upah minimum provinsi, yang kedua adalah upah minimum kabupaten kota. Berikutnya terkait dengan tuntutan. Apakah dulu pemerintah menginginkan supaya upah minimum padat karya itu masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Tetapi kita sepakati upah minimum padat karya kita keluarkan dari naskah undang-undang. Itu clear. Yang berikutnya yang menjadi tuntutan kawan-kawan serikat pekerja, sanksi pidana itu wajib tetap sesuai dengan undang-undang existing. Bahkan kami tambah ketentuan pidana itu. Clear. Berikutnya tentang penggunaan tenaga kerja asing. Baik. Untuk kawan buruh yang terkait dengan PTKA, kami tidak hapus. Syarat-syarat orang untuk di PHK kami kembali ke existing. Baik, terima kasih Pak Supratman. Itu nanti bisa kita gali lebih lanjut. Anda menjelaskan jauh lebih dalam dari Menteri Tenaga Kerja. Semoga ini bisa memberikan penjelasan lebih untuk para buruh yang masih bertanya. Kami kembali sesaat lagi.